warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwitami. Saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang fisika yang berjudul tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Ini ada yang pertama tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Yang pertama kita akan membahas hukum Ohm. Hubungan antara hambatan R, tegangan V, dan kuat arus I. Kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, di sini sudah saya jelaskan, dan ada lagi secara matematikanya dapat dituliskan dengan I berbanding P dan I sebanding dengan 1/R. Persamaannya yaitu I sama dengan V/R. Dan ada juga V sama dengan I kali R. Dengan keterangannya, I sama dengan kuat arus satuannya yaitu A ampere, dan V adalah tegangan satuannya yaitu adalah volt, dan R sama dengan hambatan satuannya yaitu ohm. Selanjutnya ada hubungan antara tegangan V dengan arus listrik I dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Hubungan antara yang sama hubungannya dengan seperti ini terbentuk grafik linier. Grafik miring dinyatakan nilai hambatan, sehingga nilai hambatan penghantarnya yaitu dirumuskan dengan R sama dengan V/I. Dapat digunakan untuk sebuah percobaan. Nah, yang pertama ada contoh soal dengan grafik hubungan antara V dengan I, yaitu pada suatu percobaan listrik diperoleh data yang digambarkan pada grafik hubungan tegangan V dan arus listrik yaitu I sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu rumusnya yang ditanya R sama dengan V/I sama dengan 3 per pastinya 100 itu diubah menjadi 0,1 ampere. Jadi hasilnya adalah 30 ohm. Nah, yang kedua yaitu I sama dengan V/R sama dengan 15/30 dari hasil pertama sama dengan 0,5 ampere.
Atau kita ingin mendalamkan kembali tulisan dengan 500 mm, yaitu 500 mm ampere. Nah, sudah dapat hasilnya semua, pasti mudah dong memahami contoh soal ini. Selanjutnya di sini ada hambatan listrik. Selanjutnya kita melihat hambatan listrik. Setiap penghantar listrik dapat digunakan dengan kehidupan sehari-hari, itu memiliki hambatan listrik. Kabel listrik, ilaman lampu, dan jenis lainnya. Di sini kita contohkan sebuah kabel listrik. Kabel listrik biasa berisi kekuningan atau tembaga yang berupa silinder panjang. Di sini kita real potongannya di gambar ini. Nah, jadi sebuah penghantar atau kabel tadi kita, misalnya panjangnya L, kemudian ruas permukaan pembentuk lingkaran, misalnya A, kemudian hambatan jenisnya yaitu ρ. Nah, sering menghitung nilai hambatan penghantar tersebut. Nah, di sini juga ada rumusnya, yaitu R sama dengan ρ kali L per A. Nah, di sini juga ada keterangannya, yaitu R sama dengan hambatan satuannya yaitu ohm, ρ sama dengan hambatan jenis ohm kali meter, L panjang penghantar yaitu meter, ampere yaitu luas penghambat. Yang kedua yaitu A sama dengan luas penambang yaitu M kuadrat. Di sini ada faktor-faktor yang mengaruhi hambatan suatu penghantar. Yang pertama ada jenis bahan. Yang kedua ada panjang. Yang ketiga luas penampang. Dari persamaan kita simpulkan hambatan suatu penghantar tanya sebanding dengan jenisnya. Nah, di sini ada faktor-faktornya juga. Dari persamaan kita simpulkan hambatan suatu penghantar. Nah, ditanya sebanding dengan jenis bahannya, yaitu faktor-faktor yang mengaruhi hambatan suatu penghantar. Yang pertama ada jenis bahan, 2 panjang, 3 luas penampang. Suatu penghantar panjang 4 dipasang potensial 12. Ternyata harus mengalirkan 0,24 jika luas pengamak kawat 4 kali 10 min 2 mm kuadrat. Tentukan A hambatan penghantar, B penghambatan jenis penghantar. Lihatlah 4 dinyatakan L 12 yaitu volt, kemudian harus 0,24 ampere. Luas kawat 4 kali 10 min 2 nilai A. Di sini ketahui nilai potensialnya. Tegangan arus, yaitu rumusnya adalah yang pertama R V per I sama dengan 12 per 0,2 sama dengan 50 ohm. B nya yaitu rumusnya R ρ kali L per A. ρ sama dengan R kali A per L sama dengan 50 kali 4 kali 10 min 8 sama dengan 4, sama dengan 5 kali 10 min 7 ohm per meter. Kemudian hitunglah hambatan penghantar, tentu menggunakan rumus. Sudah rumus. Di sini tanya hambatan penghantar, nilai ρ persamaannya kita tuliskan ρ-nya sama kali ampere, terus kita masukkan nilai yang ada R 50, kemudian A-nya yaitu
A-nya itu adalah satuan milimeter kuadrat. Kita ubah menjadi di meter kuadrat, yaitu 4. Jadi 4 kali 10 min 8 per 4 sama dengan 5 kali 10 min 7 ohm kali M. Itulah yang sudah saya pelajari. Sekian, Nyonya.